bagaimana sikap kelompok-kelompok terhadap sifat datangnya Allah. Maka ini bisa kita bagi menjadi tiga, ya. Pertama, ya, Ahlus Sunnah, ya. Kemudian Asy'ariyah dan yang lainnya, Asy'ariyah, ya, dan lain-lain. Kemudian Hululiyah, itu yang meyakini Allah bersatu dengan makhluk. Taib. Adapun Ahlus Sunnah, mereka meyakini, ya, Allah datang, namun sifat datangnya Allah tidak ada yang tahu bagaimana caranya. Tidak ada yang tahu bagaimana caranya. Sama seperti sifat-sifat yang lain. Sama seperti sifat-sifat yang lain. Tetapi ada beberapa kisi-kisi, ya, tetapi, ya, yang pasti datangnya Allah tidak sama dengan sifat datangnya makhluk. Kenapa? Karena kalau datangnya makhluk, ya. Jadi kenapa Ahlul Bidah seperti Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang lainnya, ya, Asy'ariyah, Jahmiyah dan Mu'tazilah menolak sifatnya datang. Karena mereka mengatakan sifat datang Allah melazimkan bahwasanya Allah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata mereka demikian. Melazimkan Allah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Tatkala Allah berpindah dari tempat yang lain, berarti Allah butuh tempat. Kalau begitu kita harus tolak sifat tersebut. Harus kita takwil, mau tidak mau, ya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan tidak ada kelaziman demikian, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada segala sesuatu. Jadi Allah tidak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, di mana tempat pertama kosong menjadi kosong karena Allah ke tempat yang kedua. Ya. Karena Allah Maha Besar dari segalanya. Dari segalanya. Bagaimana Allah mau pindah satu tempat ke tempat yang lain sementara Allah Maha Besar dari apa? Segalanya. Yang butuh kalau datang berpindah adalah manusia, paham? Karena manusia butuh, dia lebih kecil daripada lokasi sehingga dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Maka kita yakin Allah datang, gimana caranya, itu bukan urusan apa? Kita. Bukan urusan kita. Sebagai gambaran, sebagai analogi, selain ini apa? Ya. Allah datang dan tetap Allah Maha Tinggi. Karena sifat tinggi Allah adalah sifat dzatiyah. Jangan sampai dibayangkan Allah datang atau Allah turun ke langit dunia berarti Allah lebih rendah daripada alam semesta. Tidak, Allah turun atau Allah datang tetap Allah Maha Tinggi. Bagaimana logikanya? Ini sekedar logika saja disebut oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam syarah hadis nuzul. Dia sebutkan contohnya
Contoh misalnya ya, gerakan ruh ya dari seorang yang sedang tidur. Jadi orang sedang tidur, ruhnya berkelana. Bahkan disebutkan oleh sebagian salaf, dia ruh itu bertemu dengan ruh-ruh orang yang sudah meninggal dunia, tetapi dia masih punya keterkaitan dengan apa? Jasadnya. Kalau ruhnya lepas, berarti meninggal dunia. Ya. Dia berkelana, tetapi ruhnya masih berkaitan dengan apa? Jasadnya. Bagaimana cara dia berkelana kita enggak tahu. Bukan ruh lepas. Kalau lepas meninggal. Ya. Ruh masih berkaitan dengan jasad, tetapi dia tetap apa? Berkelana, ketemu dengan yang lainnya. Contoh lagi seperti ruhnya orang yang mati syahid. Bahwasanya ruhnya berjalan-jalan di surga. Padahal jasadnya di mana? Alam barzakh. Dia belum masuk surga secara utuh. Ruh tersebut masih punya keterkaitan dengan jasadnya dalam apa? Alam barzakh. Paham? Dia pergi ke tempat yang jauh tanpa harus badannya berpindah. Tapi ada keterkaitan. Paham tidak? Ini saya sekedar bicara tentang ruh. Saya ulangi dua analogi. Analogi bahwasanya ada gerakan tetapi tidak harus meninggalkan tempat yang pertama ya. Contohnya adalah gerakan ruh tatkala orang sedang tidur, ruhnya berjalan-jalan, lepas enggak dari ruhnya? Jawabannya tidak. Kalau lepas dia meninggal dunia. Dia masih bisa berkelana tapi dia masih punya keterkaitan dengan apa? Dengan jasad. Sama dengan ruh. Orang yang mati syahid, ruhnya berjalan-jalan di surga, sementara jasadnya di mana? Di alam barzakh. Kalau lepas, ya sudah berarti masuk surga, selesai. Tidak akan terjadi demikian kecuali pada hari kiamat, yang di mana jasadnya benar-benar berpindah ke surga. Ini logika yang disebut oleh Ibnu Taimiyah tatkala tidur. Demikian juga ruh para syuhada. Demikian juga logika matahari. Ini contoh satu, ya. Contoh dua, logika matahari. Matahari berada di angkasa luar sana, tapi cahayanya sampai di sini. Cahayanya sampai di bumi. Sementara dia tetap berada di mana? Di atas. Paham? Jadi tidak harus mataharinya pindah, tapi orang bilang matahari sampai ke bumi. Cahaya matahari sampai ke bumi, terkadang mendekati seseorang, terkadang jauh dari orang tersebut, tapi cahayanya sampai bumi, sementara zatnya tetap di mana? Di atas. Ini logika dibuat oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Paham? Nah, kalau kita tahu bahwasanya pergerakan ruh, dekatnya ruh, datangnya cahaya matahari tidak sama dengan datangnya kita, ya. Dengan jasad kita, kalau datang kita harus pindah. Apalagi datangnya Allah Subhanahu wa taala, kita enggak tahu. Allah mau datang gimana caranya, urusan Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu kita takwil, oh maksudnya datang malaikat, maksudnya datang ini, datang anu. Kita bilang Allah datang dan dalam ayat. Dan bahkan kalau bicara hadis, Ibnu Taimiyah menyebut hadisnya mutawatir. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir. Bagaimana urusan nanti akan kita bahas secara sendiri masalah sifat nuzul. Tapi Allah turun ke Asyiyat Arafah, Allah turun ke langit dunia berkaitan dengan jamaah haji. Allah mendekat kepada Nabi Musa sehingga Allah berbicara Nabi Musa di Bukit Tursina. Gimana itu urusan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah tetap maha tinggi. Oleh karenanya ya, ketika Allah turun, ketika Allah datang, tidak melazimkan arsy kosong. Tidak melazimkan arsy kosong. Ya. Allah tetap maha tinggi dan Allah mampu untuk apa? Datang. Gimana caranya? Wallahu a'lam. Paham?